Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh khutubatin nasuh salahil jasaduru ila hadrat Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li ajma'in. Summa ila al-imam Jamaluddin al-imam Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuti wa jami' salihin al-muhaddithin al-darajati fil jannah wa 'inda barakatihim wa asrarihim wa nurihim wa 'ulumihim wa nafa'atihim fil ila arwah walidina wa likum amwatihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 42 ya. Masih membicarakan tentang keistimewaan hari Jumat ya, ataupun malam Jumat. Karena memang Allah menciptakan waktu itu ada yang mempunyai masing-masingnya keistimewaan ya, kemuliaan. Baik yang berkaitan dengan hari ataupun malam. Nah, Jumat ini istimewanya 24 jam, baik malam Jumat maupun hari Jumat. Di sini dikatakan waqala sallallahu alaihi wasallam man mata yaumal jumu'ati aw lailataha rufi'a anhu adzabul qabri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal mati pada hari Jumat, meninggal mati pada hari Jumat atau ya pada malamnya, ya apa katanya di sini, ia pun dibebaskan daripada siksa kubur ya. Jadi ini malam Jumat, hari Jumat sangat istimewa. Saking keistimewaannya siapapun mereka, tapi syaratnya punya iman ya, beriman. Syaratnya punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal pada hari Jumat ataupun malam Jumat, maka dia dihilangkan ya, dibebaskan daripada siksa kubur. Karena apa? Menghormati hari Jumat, menghormati malam Jumat. Yang penting dia beriman, gitu. Jadi kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggal pada hari Jumat ataupun malam Jumat, itu sebuah keistimewaannya bahwa dia akan mendapatkan kebebasan daripada siksa kubur. Jadi siksa kubur itu ada ya Bapak-bapak ya. Ya, di antara keimanan yang harus kita yakini adalah adanya siksa kubur. Ya. Jadi siksa kubur ini akan dialami oleh siapapun juga ya. Tapi ada macam-macam ya, apa namanya, kelasnya. Ada seperti orang kena himpitan kubur itu yang dahsyat, naudzubillah min dzalik. Makanya kita berlindung kepada Allah Bapak-bapak. Setiap akhir sholat kita tutup dengan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Dari lubuk hati kita berlindung kepada Allah jangan sampai mengalami nasib yang sangat buruk, yaitu mendapatkan azab dalam kubur ya. Banyak itu Bapak-bapak ya, perkara-perkara yang mengundang azab dalam kubur ya. Di antara yang faktor dominan itu Bapak-bapak, azab kubur ditimpahkan kepada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu di alam kuburnya sering mendapatkan azab. Kebanyakan mereka itu disiksa di alam kuburnya, mereka yang meninggalkan sholat 5 waktu ya. Begitu juga mereka-mereka yang memutuskan tali silaturahim ya, itu orang-orang yang mendapatkan azab kubur. Ada lagi yaitu di antara orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban agama gitu. Banyak ya orang-orang yang mendapatkan azab kubur. Makanya upayakan Bapak-bapak di alam dunia ini, selain kita membangun rumah tempat tinggal yang mewah, persiapkan juga ya azab kubur. Rumah kita yang di kuburan persiapkan.
Jangan cuma sekedar rumah yang nyaman di dunia, sementara masuk kubur kita nggak punya persiapan. Ayo bangun rumah kita yang indah di alam kubur ya. Jadikan rumah kita di alam kubur itu taman sorga. Jadi bukan luarnya ya, tapi dalamnya. Dalamnya jadi taman sorga. Sekarang kan ada tuh yang di kuburan mahal-mahal ya, yang sekali nguburin 2 miliar tuh yang di Kerawang, apa namanya itu? Sandiaga Hill ya namanya ya. Iya, kalau nguburin 2 M, indah. Itu indah luarnya, ya. Dalamnya, wallahu alam, tergantung amalnya, ya enggak. Yang penting kita punya amal soleh di alam dunia ini, ya, yang tulus, yang ikhlas, yang murni, yang sempurna, ya, yang cakep. Meskipun kuburannya kuburan umum, kuburan ya yang ibaratnya nggak rapi, tapi kalau punya amal soleh dalamnya akan menjadi raudhah min riyadil jannah. Itu makanya itu ya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Fathul Majid menjelaskan jaga 4 perkara Pak untuk menjadikan kita selamat di alam kubur ya. Yang pertama adalah jaga sholat 5 waktu ya. Yang kedua punya waktu buat baca Quran ya, buat waktu punya Quran. Kita kadang-kadang nih sibuk sama handphone, sibuk sama nonton TV, sibuk kuliner, sibuk macam-macam kesibukan kita sampai kita nggak punya waktu buat Al-Quran. Jadi kalau bisa dalam 24 jam ini coba sisihkan waktu buat Quran, di program, di jadwal 24 jam hidup kita ini coba bagi buat Quran waktu kita. Mau 1 jam ya, mau 2 jam, terserah semampu kita. Yang penting ada waktu buat buka Quran. Jangan sampai kita ya nggak sama sekali. Kenapa? Karena memang tanda hari kiamat diantaranya Quran udah diangkat, baik secara tulisan maupun secara bacaan. Nanti kalau di akhir zaman Quran emang nggak ada, jadi kertas putih aja. Nggak ada tuh Quran yang sekarang dicetak tuh kertas putih aja hilang. Atau juga bisa juga diartikan Quran ada, dicetak, cuma pembacanya udah nggak ada. Sampai hampir tiap-tiap rumah sekarang udah nggak kedengeran tuh bacaan Quran. Rumah-rumah sekarang udah kurang cahaya Qurannya. Kenapa? Di rumah itu yang ada handphone, TV, obrolan dunia, obrolan omong kosong, nggak ada Quran. Makanya kalau bisa coba kasih waktu 1 jam buat Quran. Bagi 2 boleh, bagi 4 boleh, setengah jam pagi, setengah jam sore, setengah jam siang, setengah jam malam, setengah jam. Pokoknya punya waktu Quran. Nah, ya. Dan ada satu surat dalam Al-Quran yang bisa menjamin orang nggak akan kena azab kubur. Namanya surat Al-Mulk, surat Tabarok. Pendek itu cuma 30 ayat ya. Paling cuma 10 menit kita. Jadi sebelum tidur atau pada Isya atau pada Maghrib punya waktu, coba sempetin baca Tabarok dari sekarang. Itu diantara orang yang selamat daripada azab kubur, orang yang senantiasa membaca surat Al-Mulk setiap malam. Termasuk ini dia, orang yang meninggal pada malam Jumat ataupun hari Jumat. Dia dihormati oleh Allah, bebas daripada azab kubur. Meskipun dia pendosa gitu, dia pendosa nih, tapi kalau dia meninggalnya hari Jumat, malam Jumat, azabnya di stop selamanya sampai hari kiamat gitu, di stop. Cuma nanti nah di apa namanya, di yaumil kiamah, dia kalau mendapatkan ampunan Allah bebas selama-lamanya. Tapi kalau nggak diampuni oleh Allah, dia akan mengalami mampir dulu di neraka. Begitu. Adapun di kuburan selamat, aman. Kenapa? Semata-mata menghormati hari Jumat. Pokoknya kita nggak dapetin Pak dalam 1 tahun ini ya, orang yang meninggal dunia ya dibebaskan daripada siksa kubur melebihi seperti orang meninggal di malam Jumat ataupun di hari Jumat gitu ya. Makanya kalau bisa kita di hari Jumat punya amalan ya. Jangan bingung amalan apa di hari Jumat. Banyak amalan di hari Jumat itu, banyak banget. Paling banyak amalan di hari Jumat. Ya, apa aja dianjurin. Ya, mandi dianjurin, bersih-bersih, bau badan, bau mulut dianjurin, bersih-bersih
cemar-cemar apa namanya kotor-kotor daki-daki badan hari Jumat. Apalagi dianjurin ya, sholat subuh kalau bisa targetin subuh hari Jumat berjamahkan gitu ya. Dan ada istighfar Pak, di hari Jumat itu ada istighfar yang dibaca setelah sholat sunnah fajar sebelum qomat subuh tuh ya. Kalau kita sholat sunnah fajar di hari Jumat ada istighfar yang diajarkan Nabi, ada tuh di dalam kitab Al-Azkar ya. Al-Imam Nawawi mencantumkan hadis, siapa orang yang beristighfar sebelum sholat subuh di hari Jumat diampuni dosanya mesti sebanyak busa lautan. Apa tuh? Ungkapan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali ya Pak baca istighfar, khusus bacanya hari Jumat setelah sholat sunnah fajar, setelah sholat sunnah subuh tuh sebelum iqamat baca itu. Kalau bisa sanggup baca Quran surat Al-Kahfi, jangan dianjurkan baca malam Jumat, surat Yasin, surat Al-Ikhlas, surat Ad-Dukhan, surat Hud, surat Toha, banyak tuh surat-surat yang dianjurkan membaca, dibacanya pada malam ataupun hari Jumat. Termasuk kalau kita jadi imam tuh ya, sunnah juga maghrib malam Jumat bacaannya kuliah kulhu. Jadi kalau kita sholat maghrib nih jadi imam ataupun sendirian ya, maka surat apakah yang sunnah dibaca di malam Jumat maghrib? Yaitu surat kuliah di rakaat pertama dan kulhu di rakaat kedua. Itu kalau kita amalin Pak, semakin kuat kita punya hubungan sama Nabi. Kenapa? Karena sunnah-sunnah yang ada di hari Jumat itu ya, Masya Allah, tambah memperkuat hubungan cinta kita sama Nabi. Sebab satu-satunya kecintaan Allah turun kepada kita, kuncinya cuma satu, ngikutin apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi baca Quran ya. Jadi kita punya waktu Pak ya, dalam 24 jam kita waktu, aduh jangan sampai nggak punya waktu untuk baca Al-Quran ya. Satu, jaga sholat 5 waktu. Kedua, pengen selamat di kuburan nih, pengen selamat dari azab kubur, jaga sholat 5 waktu, bagus-bagus kalau bisa berjamahkan 5 waktu. Yang kedua, jaga baca Quran setiap waktu, jaga 24 jam ada waktu buat Quran. Yang ketiga Bapak-bapak, bertasbih ya, bertasbih pagi sore sesuai perintah Allah ya, wasabbihuhu bukrotau wa asila, bertasbih pagi dan sore. Kalau pagi sebelum isyraq, habis sembahyang subuh nih, sebelum bunyi itu tret dari isyraq namanya, baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi, baca 100 minimal tuh paling sedikit 100 baca ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, 100 baca, bertasbih pagi. Sore juga begitu, menjelang maghrib ada zikir kita tasbih, subhanallah bihamdi subhanallah azim bihamdi subhanallah bihamdi subhanallahil azim subuhun kudusun rabbul malaikati warruh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Apa ya, dulu Nabi Ibrahim itu Pak mendapatkan gelar Khalilullah ya, kekasih Allah, karena dia rutin membaca fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Jadi baca fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Jadi membaca tasbih pagi. Terakhir yang keempat membaca Bapak-bapak bersedekah ya, tiap waktu, tiap saat, tiap hari, itu dianjurkan tuh Pak ya, berkaitan dengan hari Jumat, apalagi berlipat-lipat, apalagi besok Pak, Jumat besok nih Jumat terafdal nih, karena bertepatan dengan Yaumu Asyura ya. Apa tuh Asyura? Asyura asal kata daripada asyaratun itu 10. Kalau Asyura berarti hari yang ke-10,
bulan Muharram. Sebab bulan setelah Ramadan yang paling mulia adalah bulan Muharram. Ini Muharram ranking pertama nih. Ya, ranking pertama setelah bulan Ramadan ya. Nah, di situ kita dianjurkan Pak puasa. Dikatakan dalam sebuah hadis itu ya, siyamu Asyura, puasa di hari Asyura itu bisa menghapuskan dosa setahun. Kira-kira kita punya dosa nggak setahun kemarin tuh? 1444 ya? 1444 ya? Punya dosa nggak kemarin kira-kira? Punya kayaknya dosa ya. Waduh, setahun. Siapa yang sanggup setahun bertahan nggak berdosa? Pasti kita punya dosa setahun kemarin. Pengen hapus besok ya. Besok Pak, Jumat, lusa puasain. Kalau bisa mah puasanya dari besok nih, Kemis nih, Yaum Tasu'a ya. Tanggal 9 kita puasa Tasu'a ya. Tanggal 10 kita puasa Asyura. Nabi katakan khaliful Yahud. Bedakan ibadah kamu dengan orang Yahudi. Suruh beda. Orang Yahudi pada puasa Pak. Nabi ketika hijrah ke Madinah, begitu dapat 1 tahun Nabi di Madinah menyaksikan orang-orang Yahudi yang belum masuk Islam pada puasa. Nabi tanya, hari apa ini kalian pada puasa? Ini hari Asyura, hari dimana dulu pemimpin kami Nabi Musa Allah selamatkan dari Fir'aun. Nabi Musa selamat beserta pasukan-pasukannya, Fir'aun tenggelam bersama bala tentaranya. Maka kami semua bersyukur atas nikmat itu. Kata Nabi, ya kalau begitu saya lebih afdal puasa daripada kalian. Sebab kalian belum beriman kepada aku. Kalau kami beriman kepada Nabi Musa. Ya kalian beriman sama Nabi Musa, tapi nggak beriman sama kami. Kami beriman sama Nabi Musa dan beriman kepada kami, ajaran kami. Makanya Nabi menganjurkan kita puasa bedain sama orang Yahudi. Kalau orang Yahudi cuma puasa di hari Asyura saja, kita kalau bisa usahakan puasa di hari tanggal 9 dan tanggal 10. Ini Pak, fadilahnya besar ya. Puasa sehari bisa mendapatkan pengampunan dosa. Makanya itu kalau orang-orang ya soleh Pak, dia di tanggal 10 Asyura itu mereka memiliki kebiasaan mengamalkan amalan sunnah ya, yang mereka amalkan ya. Di antaranya bapak-bapak ya, 10 Asyura itu kita dianjurkan menghidupkan malam Asyura. Wah, ini double nih besok malam ya. Udah malam Jumat istimewa, tambah malamnya tepat pada malam Asyura. Sunnah kita menghidupkan tuh malam-malam itu. Malam Jumat kita hidupin. Udah baca ya, baca yang tadi kita baca tuh. Ya baca Kahfi misalnya, baca Dukhan, Yasin, Al-Ikhlas, baca apa aja kita baca. Nah gitu ya. Kemudian kalau bisa ya, sholat sunnah Pak, sholat sunat tasbih. Pernah nggak ngerjain sholat sunat tasbih? Ya, jangan tertipu sama propaganda orang mengatakan sholat tasbih itu hadisnya palsu ya. Orang-orang soleh pernah ngerjain sholat sunat tasbih ya. Nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali dah. Yaum Asyura malamnya sholat sunat tasbih, kerjain gitu. Di tanggal 10 Asyura selain ada perintah puasa juga bapak-bapak ya, kalau bisa di 10 Asyura kita meluaskan belanja. Jadi jangan dihemat ya. Jadi ada hari-hari yang Islam memang memberikan kesunahan kita untuk memperluas belanja makan, belanja pakaian, belanja pokoknya yang sifatnya belanja kalau bisa jor-joran gitu di 10 Asyura. Coba ada hadis itu, hadisnya sahih itu. Dalam sebuah dikatakan man wasa'a ala iyalih fi yaumi Asyura wasa'allahu rizqahu fi sanatih. Nabi bilang begitu. Ini siapa orang yang meluaskan belanja keluarganya di hari 10 Asyura, 10 Muharram, maka Allah akan luaskan rizkinya dalam 1 tahun itu. Jadi ada hari-hari kita disunahkan belanja agak tambahan ya. Kayak Idul Fitri, Lebaran tuh belanja tambahan ya. Idul Adha, sama nih termasuk hari Asyura. Uang jajan anak kita biasanya sehari berapa kita kasih? Misalnya kalau SD 5.000
ya SMP 10.000, ya nggak? SMA 20.000, kuliah 80.000. Nah kita dobelin kalau bisa. Yang kuliah berapa? 50.000 kali 100 kasih 100 gitu. Yang SMP 20 kasih gocap. Yang SD 5.000 kasih 10.000. Ya gitu. Kenapa? Niat mengamalkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sabda Nabi terbukti nanti. Ya Allah akan luaskan rezeki kita dalam itu. Ya. Apa lagi? Di antaranya, ya selain puasa, selain lagi apa tadi? Ya meluaskan uang belanja. Ada lagi Pak, menyantuni anak yatim. Jadi Pak, menyantuni anak yatim ini sebuah amalan istimewa ya, menyantuni yatim. Pokoknya amalan yang sangat dicintai, menyantuni anak-anak yatim. Apalagi kalau bisa nyantuni anak yatimnya kita bertepatan di 10 Asyura. Jadi kadang-kadang ada orang Asyuranya ditunda nyantuni yatim tanggal 11. Jangan. Tepat waktu tanggal 10 Asyura. Jadi kadang-kadang ada acara santunan, acara Muharraman, Asyura, ya tapi bukan tepat pada hari haknya. Setelah dapat seminggu dong, jangan ditunda. Justru tepat waktu itu yang memiliki sir, memiliki hikmah rahasia besar, akan mendapatkan keistimewaan. Memang sih memberikan yatim kapan aja bagus, bukan hanya tanggal 10 Asyura, kapan aja bagus. Mau hari Kemis, mau hari lain, ya, mau siang, mau malam, mau di kampung kita, mau di tempat kita kerja, mau di mana aja, mau kapan aja boleh. Tapi kalau pengen istimewa, nyantuni yatim tepat pada tanggal 10 Asyura, gitu ya. Ada lagi, apalagi anjurannya? Itu ulama punya syair langsung Pak ya. Ada lantunan bait syair yang berkaitan dengan amaliyah 10 Asyura. Ya, jadi apa yang dikerjain ulama kerjain Pak. Bab ulama tuh ahli ngikut Quran ya. Jangan batasin orang beramal. Quran hadisnya mana? Jangan. Itu orang yang ngajarin suruh ngikut Quran hadis ngajar sama kita, tinggalkan ulama. Bahaya nggak tuh? Iya, tinggalkan ulama. Kita ikut ulama aja. Orang kalau udah ikut ulama pasti selamat. Kenapa? Karena ulama memang ahli Quran, ulama ahli hadis, gitu. Jangan dikit-dikit langsung Quran, langsung hadis. Mana dalilnya? Jangan. Kita jangan ikutin tuh. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya patokan selain Quran hadis juga ikut ulama-ulama yang mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah ini ulama-ulama menganjurkan tuh diantaranya, yaitu ya punya syairan begini bunyinya. Ya apa kata dalam syairan itu? Sol ya sum sol sil zur aliman waqtahil, gitu. Jadi sum artinya puasa, puasalah kamu di 10 Asyura. Silaturahmi, ya kita silaturahmi, punya kerabat yang kita putus hubungan. Nah 10 Asyura ini momentum kita islah, momentum kita berdamai, ya. Jadi kalau kita ada kurang-kurang akrab sama saudara kita, kerabat kita, nah di tanggal 10 Asyura ayo kita sambung persahabatan, silaturahmi kita. 2 sum solat. Nah itu Syekh Nawawi bilang di dalam kitab Nihayatuz Zen Syarah Qurratul Ain, Matan Fathul Mu'in, ya kan? Ya, Matan Fathul Mu'in namanya Qurratul Ain, disarahin sama Syekh Nawawi Banten namanya Nihayatuz Zen. Kitab yang populer di Mesir ya. Di ulama-ulama Mesir banyak baca kitab Nihayatuz Zen, ulama-ulama Hadramaut juga baca Nihayatuz Zen. Itu dalam kitab Nihayatuz Zen, Syekh Nawawi juga cerita itu situ, ceritakan tentang amaliyah 10 Asyura. Di antaranya ini, ya apa? Salat di 10 Asyura, salat sunnah. Salat sunnah apa? Syekh Nawawi bilang yang paling afdol kalau mengerjakan salat sunnah di 10 Asyura, salat sunnah tasbih. Jadi sum ya puasa, salat, silaturahmi. Apalagi zur aliman, ziarah sama orang alim. Ya, baik yang masih hidup ataupun yang meninggal. Jadi bapak-bapak kalau ada waktu hari Jumat datengin ulama, datengin orang soleh yang meninggal, ziarahin kuburannya. Itu masih hidup, silaturahmi kita. Nah dulu kita diceritain tuh sama
Syekh Nurdin Marbu ya, di Bogor kita punya guru Syekh Nurdin Marbu. Dia punya pesantren di daerah Bogor ya, daerah Cinangneng Bogor sana ya. Nah, dia punya pesantren 3, yang 2 di Malaysia. Dulu dia belajar di Mekah ya kepada Syekh Ismail Zain. Nah, dia juga belajar juga sama Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, orang Padang ya. Orang Padang tahu nggak? Kita ini orang Padang punya ulama besar namanya Syekh Yasin ya, lahir di Padang cuman masih kecil langsung ke Mekah, belajar di Mekah sama guru-guru besarnya di Mekah sampai jadi seorang ya dikenal dengan muhaddis ahlul muhaddis dunia ya, musnidud dunia. Musnid itu artinya orang yang punya syarat sedunia. Jadi titik temunya ulama-ulama nih pasti ketemu Syekh Yasin. Mau lewat mana kek? Mau tinggal di Indonesia, mau tinggal di Yaman, mau tinggal di Mesir, mau tinggal di mana aja ya, itu ketemunya sama Syekh Yasin Al-Fadani. Padang itu Syekh Yasin. Iya. Nah, ini Syekh Yasin ya, di antara guru Syekh Nurdin Marbu. Jadi kata Syekh Nurdin Marbu, kita ini kalau tanggal 10 Asyura silaturahmi ke Syekh Yasin, pasti kita dikasih satu hadis musalsal biyaumi Asyura, katanya puasa hari Asyura ya Pak. Cuman periwayatan hadisnya afdolnya di hari 10 Asyura. Jadi bapak-bapak kalau tanggal 10 Asyura boleh Pak ya, tanggal 10 Asyura tuh boleh kita silaturahmi gitu ya. Iya, ke ulama-ulama minta hadis musalsal. Punya nggak hadis musalsal hari puasa hari Asyura? Biar puasa kita ini ada sambungan periwayatan hadisnya ya. Alhamdulillah saya pernah kunjungan tuh ke Syekh Nurdin Marbu di Bogor. Beliau sampaikan riwayat hadis tentang puasa hari Asyura yang dia juga pernah dengar itu hadis dari gurunya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin pernah juga dapat dari gurunya. Itu namanya hadis musalsal, yang pembacaan hadis itu ya ini bersambung-sambung dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW gitu ya. Gitu. Itu hasil daripada ziarah di 10 Asyura ya. Kemudian apa lagi ya, selain itu ya dianjurkan lagi selain daripada zur ya, kemudian apa, wamsah ra'sal yatim, ngusap kepala anak yatim ya Pak. Usap kepala anak yatim dari depan ke belakang, dari belakang ke depan diusap, tapi sambil bagi duit ya, jangan diusap aja ya, bagi duit. Senengin anak yatim, kasih jajan anak yatim ya. Nah, makanya kalau orang-orang ahli sunnah menamakan lebaran anak yatim gitu. Kenapa? Karena yatim kudu senang di hari itu gitu. Nah itu ya, lebaran ya, anak yatim kunjungin yatim. Nah begitu ya. Selain itu waktahil wabsil, waktahil mandi juga sunnah, apalagi besok double ya, niat mandi hari Asyura, niat mandi ya Asyura, niat mandi Jumat, double niatnya. Ya Allah, saya niat mandi Jumat dan mandi 10 Asyura karena Allah, mandi. Itu ada, kalau diniatin begitu katanya ada rahasianya, insya Allah selamat daripada penyakit-penyakit kulit yang mengerikan begitu ya. Iya. Apalagi tuh setelah itu ya, setelah itu dianjurkan lagi kita, diantaranya adalah ya apa namanya, waktahil, pakai sifat mata, pakai sifat mata ya, kalim azfar, bersihin kuku-kuku nih, gunting kuku, sunnah di hari Jumat pas 10 Asyura lagi. Waqra qul huwallahu alfan. Yang berat ini kalau mau boleh baca surat Qulhu 1000 kali, 1000 kali ya selama hari Asyura. Jadi bapak-bapak, banyak tuh amal-amal kita, apalagi besok bertepatan dengan hari Jumat ya. Udahnya hari mulia Jumat, tambah lagi hari Asyura ya. Jangan sampai nggak puasa dah. Minimal 2, 1 puasa, 2 ya luaskan uang belanja keluarga kita ya. Itu ya. Nah ini bapak-bapak ya, amalan yang menyelamatkan kita di azab kubur, yaitu membaca Al-Quran surat Tabarok Al-Mulk, atau ya kita bertasbih pagi dan sore, atau bersedekah sedekah Jumat. Lain tuh kuatasnya
dengan sedekah hari lain, tambah lagi sedekah di hari Asyura, ya hari Jumat. Masya Allah. Pak, ini nikmat nih ya, nikmat dari Allah ketika kita menyadari ada hari istimewa. Banyak orang nggak dikasih nikmat ini nih, dia sangka hari Asyura biasa aja, terlewati aja udah, tanpa punya amal soleh. Jumat terlewati aja tanpa punya amal soleh. Makanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sadar mengenal ada hari-hari mulia di dalam Islam. Hari Jumat, hari Asyura itu hari besar ya. Jangan kita samakan dengan hari-hari yang lainnya, gitu ya. Ya, itulah keistimewaan orang yang meninggal pada hari Jumat ataupun malam Jumat. Kita lanjut. Yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda lagi Nabi SAW, man qala yaumal jum'ah li sahibi wal imam yakhtubu ansid au takallama au abitha au asyara biyadihi au birasi faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Di sebagian masjid juga ada baca hadis ini ya, ayyuhal hadirun ayyuhal muslimun, ya qala Rasulullah SAW, ya di sini dibaca nih, man qala yaumul jum'ah, siapa orang ya, barang siapa yang berkata kepada temannya ketika imam sedang berkhutbah, ya diamlah. Ngomong diam. Ada orang di sini diam, ngomong diam doang nih, ngomong ngingetin orang jangan berisik, dia ngomong diam padahal khutbah sedang berlangsung, tuh diamlah gitu ya. Atau ya berbicara, atau dia ngobrol, ada Jumat ngobrol, ya Allah. Ini Pak, ya kadang-kadang kita prihatin ya, orang-orang yang dianggap udah dewasa gitu, khutbah sedang berlaku dia ngobrol aja, karena jauh dari majelis ilmu, nggak paham dia. Kalau dia pahamin ini hadis, ya Allah, dikatakan begitu, bicara atau bermain-main. Khutbah lagi berlangsung main HP, dia main HP, ya main HP, main HP, atau menunjuk dengan tangannya atau dengan kepalanya, ya pakai isyarat gitu, ya nggak ngomong sih, cuman begitu janjian. Ntar habis Jumat kita janjian, atau isyarat pakai kepala, ah? Orang yang sholat sunat pas kalau baru masuk boleh. ya, baru masuk Boleh. Kalau yang baru masuk, iya. Kalau yang baru masuk boleh. Kalau yang udah di dalam masjid haram ya, nggak boleh. Jadi ada dua, orang sholat sunnah ya saat khutbah berlangsung ada dua. Kalau orang yang baru masuk khutbah nih, baru masuk, dia masuk masjid mana, jangan duduk. Dulu Nabi lagi khutbah juga pernah menegur, hei fulan, kamu udah sholat belum? Sholat. Gitu, jangan langsung duduk, sholat dulu, gitu ya. Sholat apa tuh? Afdolnya bukan tahiyatul masjid ya, afdolnya qobliyah Jumat aja ya, qobliyah Jumat ya, karena orang yang qobliyah Jumat itu masuk namanya tahiyatul masjid ya. Tapi kalau orang tahiyatul masjid nggak masuk qobliyah Jumat, sholat. Tapi soalnya jangan lama-lama ya, diringkas. Tapi kalau kita udah duduk di dalam masjid, kita udah duduk nih, ada khotib naik, kita bangun mau sholat, itu haram ya, nggak boleh. Bisa begini Pak, contoh, kita mampir di satu masjid yang kagak ada qobliyah Jumat, ada nggak tuh? Masjid yang ada qobliyah Jumat, iya langsung khotib naik pas masuk waktu, ya langsung naik. Begitu langsung khotib naik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, naik tuh ya, udah assalamualaikum, udah. Azan, Allahu Akbar, habis Allahu Akbar azan selesai, ada yang bangun sholat sunnah qobliyah Jumat, haram. Nggak boleh. Kenapa? Karena khotib sudah ada di atas mimbar, nggak boleh. Makanya yang bijak begini, yang bijak di dekat rumah ada namanya Masjid MRBJ ya. Masjid MRBJ itu praktek azannya sekali dia, ya nggak dua kali azannya. Tapi begitu masuk waktu dia kasih pengumuman, bapak-bapak, karena sudah masuk waktu, yang ingin mengerjakan sholat sunnah qobliyah Jumat dipersilahkan. Nah, qobliyah dulu dah, habis qobliyah baru azan ya gitu. Jadi jangan membatasi ibadah orang. Bagaimana kalau kata begitu? Ya udah, kita luput ya, qobliyah Jumat luput kita.
Ntar habis sholat Jumat emang kita paten pengen jaga qobliyah, boleh. Qobliyah Jumat kita lakukan setelah selesai sholat Jumat. Jadi pokoknya Pak, waktu sholat sunnah qobliyah itu habisnya sampai masuk waktu yang berikutnya. Contoh begini, kita sholat duhur. Sholat duhur itu qobliyahnya muakkadah, jadi makruh kalau kita tinggalin. Jadi kalau langsung zuhur makruh, qobliyah dulu karena muakkad. Tapi begitu kita masuk masjid, ya udah qomat, kan nggak bisa qobliyah. Ya nggak apa-apa, sholat zuhur berjamaah. Entar habis sholat zuhur berjamaah selesai, sholatnya 2 kali, ya. Yang satu buat qobliyah, yang satu buat ba'diyah. Kalau mempertahankan begitu, ya. Kodo nggak kodo maksudnya, nggak kodo, ya. Jadi kalau udah sholat zuhur rapi, itu gimana qobliyah kan sebelumnya? Ya iya, walaupun sebelumnya nggak kodok jatuhnya karena waktunya akan habis nanti setelah azan asar. Kalau bapak-bapak mau jaga itu qobliyah, ya zuhur atau sholat sunnah fajar, ya bangun kesiangan sholat subuh, begitu datang ke masjid udah qomat. Aduh, qobliyah ini kan lebih baik daripada dunia sama sisinya, rugi banget kalau ditinggalin. Nggak apa-apa, ntar habis sholat subuh boleh sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, boleh dikerjakan habis sholat subuh. Katanya haram sholat sunnah habis sholat subuh, yang haram itu sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah qobliyah, ya itu tidak haram gitu. Ya, jadi bapak-bapak kalau kita mau jelasin emang panjang itu. Ya, sholat sunnah kan ada sholat sunnah yang sebabnya duluan, ada yang sebabnya belakangan. Kayak sebabnya duluan tadi tuh kayak qobliyah. Qobliyah emang udah ada sebab duluan, habis azan qobliyah. Cuma karena ketinggalan boleh. Tapi kalau sholat sunnahnya